a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'd. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babu tsani wal 'ishrun fi fadilati tasbih. Beda halamannya. Yang kemarin bab baru, kemarin bab 21 sudah selesai. Kita masuk ke bab yang ke-21. Al-babu tsani wal 'ishrun fi fadilati tasbih. Bab ke-21 fi bayani fadilati tasbih, dalam menjelaskan keutamaan membaca tasbih. Keutamaan membaca tasbih. Yang ada di luar silakan masuk dulu. Jangan ada di luar. Masuk semuanya ke dalam. Yang masih di kamar segera datang ke masjid. Bawa kitabnya. Jangan ditinggal kitabnya di kamar. Wa anil Hasan radhiyallahu an. Dan dari sahabat Hasan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun 'inda makhluqin falyakif 'ala yamini. Halaman berapa? Safhatu as-sadis wa thamanin, 86. Beda. Halaman 86. Halaman berapa di kitab yang antum pegang? 36. 36, di sini 86. Yang antum pegang itu lajurnya, kitabnya pinggirnya itu matan Lubabul Hadis, dalamnya itu syarah Tanqihul Qaul. Yang anak pegang atasnya itu matan, bawahnya itu Tanqihul Qaul syarahnya. Sama aja. Kalau yang antum pegang pinggir, tengah. Kalau yang anak pegang atas, bawah. Sampai di mana tadi? Man kana lahu hajatun 'indal makhluk, 'inda makhlukin, barang siapa yang memiliki kebutuhan, barang siapa yang memiliki keperluan terhadap seorang makhluk, kepada seseorang, man kana lahu hajatun 'inda makhlukin, barang siapa yang menginginkan sesuatu, memiliki hajat, memiliki keperluan kepada seseorang, falyaqif 'ala yamini, maka berdirilah di samping kanannya. Falyaqif, maka berdirilah 'ala yaminihi, di samping kanannya. Wal yakul, seraya berkata, hadhil kalimat, kalimat ini. Wahia, apa kalimatnya? Wahia, yaitu kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala halla wala quwata illa billah wala halla wala quwata illa billahil aliyil azim. Fawahaqqi rabbi, maka demi kebenaran Tuhanku. Fawahaqqi rabbi, wawunya wawu qasam. Wahaqqi rabbi, fawahaqqi rabbi, maka demi kebenaran Tuhanku, kata Rasulullah. Maka lahu abdun, apa yang sudah dikatakan, dilirihkan, diucapkan oleh hamba tadi,
illa qadallahu, tidaklah ma qalaha abdun, tidaklah diucapkan kalimat tadi oleh seorang hamba, afwan, maknya nafiyah. Ma qalaha abdun, kita ulangi lagi, fa wa haqqi rabbi, maka demi kebenaran Tuhanku. Ma qalaha abdun, tidaklah diucapkan kalimat tadi oleh seorang hamba, illa qadallahu hajatahu, kecuali Allah akan memenuhi, Allah hajatahu, akan hajatnya, kecuali Allah akan memenuhi hajatnya, hajat yang dia inginkan. Allati yatlubuha kainan, yang hajatnya itu ia minta, kainan agar, apa itu namanya, kainan agar terpenuhi, agar tercapai. Maka min umuri dunia, apapun hal apapun, min umuri dunia wal akhirah, hal apapun dari perkara dunia dan akhirat. Wala yamutu hatta yarau maq'adahu fil jannah, maka ia tidak akan mati kecuali ia akan dijanjikan akan melihat maq'adahu, tempatnya, tempat duduknya, fil jannah, di surga. Kadza fi riyadis shalihin, seperti itu yang dituliskan atau diucapkan dalam kitab Riyadus Shalihin, fi riyadis shalihin. Jadi kalau punya hajat pada seseorang, bagaimana supaya hajatnya itu terlaksana, maka banyaklah zikir ini, kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Mau ujian, zikir, ucapkan zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Mau ujian, mau ulangan, apapun hajat yang akan kita inginkan, iringi niatnya dengan melirihkan zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalaupun perkara dunia tidak didapatkan, maka perkara akhirat akan didapatkan. Dia tidak akan mati kecuali Allah akan menampakkan tempatnya di surga. Akan ada bayang-bayangan tempatnya nanti di surga kalau orang yang banyak zikir. Itu muqaddimah bab yang ke-21 menjelaskan tentang fadilah tasbih. Kita masuk ke hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi rajulun ay insanun zakarun au unsa, tidaklah hidup di dunia ini, di muka bumi, rajulun, seseorang, ay insanun, dijelaskan di sini insanun, manusia, seseorang manusia, zakarun au unsa, manusia itu laki-laki, au unsa ataupun perempuan, yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wala haula wala quwata illa billah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidaklah ada seorang hidup di muka bumi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wala haula wala quwata illa billah, illa ghufirat dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahari. Kalau dia mengucapkan zikir itu, maka niscaya tidaklah orang mengucapkan itu kecuali ghufirat dzunubuhu, kecuali diampuni dosa-dosanya, walau kanat fil kathrah, walaupun dosa-dosanya itu, banyaknya dosa-dosanya itu, mithla zabadil bahri, seperti zabadil bahri, gelembung, buih di lautan, buih lautan. Apa itu buih? Ai wa huwa
ya'lu ala wajhahu inda hijani. Yang dimaksud dengan gelembung, buih di lautan adalah ma ya'lu ala wajhahu, sesuatu yang tampak di permukaan wajhahu, di permukaan laut, inda hijanihi, ketika laut itu bergemuruh, bergelombang, bergemuruh, baik itu gelombangnya di tepi pantai ataupun di tengah lautan. Buih di lautan yang kita lihat, yang sering kita lihat ada di pinggir pantai. Ketika ombak menyapu bibir pantai, ombak menyapu bibir pantai, maka diiringi dengan buih-buih yang berhamburan dari apa itu namanya, dari air laut, dentuman air laut dan apa itu, dan pasir pantai. Akhirnya menimbulkan buih. Bisa dihitung nggak kira-kira itu? Nggak bisa. Itu baru buih yang ada di pinggir pantai. Belum lagi buih-buih yang ada di lautan, di samudra, yang timbul karena gelombang, yang timbul karena badai. Nah, semua buih yang ada di lautan, bukan hanya yang ada di bibir pantai, semua buih yang ada di lautan, sebanyak buih yang ada di lautan, dosa yang kita miliki, maka Allah akan mengampuni dosa kita selaginya kita ingat kepada Allah, memohon ampun, membaca istighfar, berzikir. Wa yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wa la quwata illa billah wa la haula wa la quwata illa billah illa ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Walaupun dosanya itu sebanyak buih-buih di lautan. Rame amat di belakang itu. Nggak apa-apa. Kalau ada di masjid boleh ngopi, ngeteh, minum, silakan air putih. Bawa aja kalau kalau tenggorokannya kering, sambil minum nggak jadi masalah. Asal jangan makan, ngantuk, ntar kotor nanti ininya masjidnya. Hadis yang pertama. Itu hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih hadis yang senada. Penjelasan dari hadis yang pertama, ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kuffirat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Ma'alal ardi ahadun, tidaklah hidup di muka bumi seseorang, yaqulu, yang ia berlirih, berkata, berucap, berzikir, ucapan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kuffirat anhu khotoyahu, kecuali di cover, kecuali ditutupi darinya khotoyahu, dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni. Maksud ditutup di sini diampuni. Kuffirat, di cover, ditutup, ditimpah dosa-dosanya. Dengan apa? Dengan zikir itu, diganti. Ya, kalau ada cover yang rusak kan ditimpah supaya bagus. Kalau ada kesalahan, timpah kesalahan yang kita lakukan dengan kebaikan, supaya kesalahan yang kita miliki itu tertutup oleh kebaikan yang kita lakukan. Nah, kufirat anhu khotoyahu, maka Allah illa kufirat, maka akan ditutupi, di cover darinya segala kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya itu khotoyahu mithla zabadil bahri, walau kanat, walaupun kondisi khotoyahu, kanat itu berarti aidnya ila khotoya. Seumpama buih di lautan. Haditsun hasanun, hadis hasan. Hadisun hasanun akhrajahu Tirmidzi wa rawahul Hakim wa zada wa subhanallah walhamdulillah, ditambahkan kalimat subhanallah walhamdulillah.
Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khotoyahu wa in kanat mitla zabadil bahri. Ini masih senada dengan hadis yang pertama, masih semakna dengan hadis yang pertama walaupun teksnya berbeda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala, barang siapa yang berkata subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi dalam sehari, fi yaumin dalam sehari, mi'ata marratin 100 kali. Ai walau mutafarriqatan. Tepatnya dijelaskan di sini, walaupun 100 kali itu dibacanya terpisah-pisah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sebanyak 100 kali dalam sehari. Walaupun 100 itu terpisah-pisah, dicicil. Subuh baca subhanallah 10 atau 30. Kemudian zuhur 10. Kemudian asar 30, maghrib 30. Genap 100. Silahkan. Atau dicicil. Ya itu kan paling sedikitnya 100 paling enggak baca kalimat ini. Apalagi kalau 100 pagi, 100 zuhur, 100 asar, 100 maghrib, 100 isya, 100 mau tidur, 100 bangun tidur. Wow, berapa kali itu berarti? Nah ini 100 kali aja dalam sehari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Huttat khotoyahu ay ghufirat dzunubuhu, diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat, walaupun dosa-dosanya itu mithla zabadil bahri, seumpama buih di lautan. Rahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Qala al-Alqami, berkata Imam Al-Qami, wa subhanallah maknaha tanzihullah amma la yaliku bihi min kulli na'tin. Makna subhanallah adalah tanzihullah, mensucikannya Allah Ta'ala, amma dari segala hal, la yaliqa bihi, yang tidak layak bagi Allah dengan hal-hal itu. Min kulli na'tin, yaitu segala sifat. Sesuatu itu adalah segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Maha suci Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Seperti apa? Allah memiliki anak contohnya, enggak ada. Itu udah final buat orang-orang Islam, bahwa Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun atau menyerupai makhluk apapun. Atau apa itu namanya kalau bereinkarnasi, enggak ada Allah bereinkarnasi. Berwujud seperti makhluk, enggak ada. Itu udah final bagi orang Islam, bahwa Allah tidak ada yang serupa baginya. Bahwa Allah tidak ada sifat-sifat yang tidak layak menempel pada diri Allah, yang menyerupai makhluk, yang menempati ruang dan sebagainya, yang serupa dengan makhluk. Maka ketika Allah menyerupakan makhluk, maka terlihatlah kekurangannya. Karena makhluk kurang. Kalau Allah menyerupai makhluk, beranak menyerupai manusia, atau misalnya Nabi Allah Isa kita anggap sebagai anak Tuhan atau penjelmaan dari Tuhan itu sendiri, satu dari tiga individu, kita tidak bisa menerimanya. Sebab ketika Allah menjelmakan diri sebagai makhluk, tampaklah kekurangannya. Karena makhluk, pertama dia menempati ruang. Mustahil Allah menempati ruang. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Kemudian apa lagi? Ia bisa merasakan sakit. Masa iya Allah sakit? Ngantuk? Iya Allah ngantuk. Tidak mungkin. Jadi hal-hal yang sifat-sifat yang ada pada diri makhluk itu sifat-sifat lemah. Maka ketika Allah menjelma sebagai makhluk, dia akan lemah. Atau Allah menyerupakan api, maka api bisa dikalahkan dengan air. Api memiliki sifat panas, dan panas tidak hanya dimiliki api saja. Ada sifat panas yang dimiliki oleh zat lain selain api.
maka mustahil sifat api maka ketika Allah menyerupai api yang memiliki sifat panas, mustahil dia memiliki penyerupaan bentuk lain. Dikalahkan dengan air, nggak mungkin. Atau Allah berupa cahaya, maka cahaya bisa dikalahkan dengan kegelapan. Karena ada lawannya. Ketika cahaya terang maka ada lawannya. Apa? Bisa mati, tertiup angin. Tidak mungkin Allah menyerupakan makhluk. Maka ketika datang tiba-tiba suara misalnya, menyuruh kita untuk udah berhentilah sholat, nggak perlu. Siapa misalnya? Siapa ini? Saya Tuhanmu. Nggak mungkin. Tuhan bisa menimbulkan suara. Sebab suara yang muncul, yang bisa didengar oleh panca indera itu ada kelemahan. Nggak mungkin Allah menyerupakan suara. Nggak mungkin Allah menyerupakan cahaya. Nggak mungkin Allah menyerupakan api atau manusia. Maka final buat kita, segala hal yang tidak layak, sifat-sifat yang tidak layak menempel pada Allah, maka itu tidak boleh, tidak layak. Final buat kita. Maka makna subhanallah itu adalah mensucikan Allah dari segala hal-hal yang tidak layak menempel dari Allah. Yaitu segala sifat, min kulli na'tin, yaitu dari segala hal, dari segala sifat-sifat yang kurang. Oke, wa huwa mudhafun li maf'ulihi mansub. Kalimat subhanallah itu adalah mudhaf. Nah, mudhaf dari maf'ul yang dinasobkan. Jadi ada fi'il fa'il yang ada sebelum kalimat subhanallah. Nah, coba di i'rab. Kalimat alhamdulillah i'rabnya bagaimana? Alhamdu mubtada, lillahi khobar jumlah. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar, yang gampang Anda. Allahu akbar. Allahu menjadi apa? Mubtada. Akbar isim tafdil menjadi apa? Khobar. Allahu akbaru. Alhamdulillahi. Alhamdu itu menjadi mubtada, lillahi menjadi khobar, jumlah jar majrur lillahi. Nah, bagaimana dengan subhanallah? Kok enggak ada angin, enggak ada hujan, kok dia mansub? Subhanallah. Dari mana? Maka itu kalimat subhanallah itu adalah menjadi maf'ul. Maf'ul dari kalimat fi'il fa'il yang disembunyikan, yang dibuang. Di sini dijelaskan. Mana tadi? Wa huwa mudhafun li maf'ulihi mansub. Mudhaf dari kalimat maf'ul yang mansub, yaitu kalimat subhana. Subhana mudhaf dari kalimat yang mansub, karena subhana itu menjadi naib maf'ul mutlak. Naib maf'ul mutlak. Sebab kalimat subhana itu asalnya adalah sabbahtullaha tasbihan. Sabbahtullaha tasbihan. Atau kalimat asbahu. Asbaha yusbahu. Asbahullahu fi'il mudhari'nya. Asbahullahu tasbihan. Jadi tasbihan itu masdar dari kalimat sabbaha. Oke, kalau fi'ilnya, kalau maf'ulnya itu dari mustaq yang sama dengan fi'ilnya, maka menjadi apa? Menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu harus masdar. Nah, diganti kalimat tasbih itu menjadi subhana. Nah, itu menjadi naib maf'ul mutlak dari kalimat tasbihan. Sabbahtu subhana, sabbahtu subhanallah. Sabbahtu, saya memuji dengan kalimat subhanallah. Sabbahtullaha tasbihan. Sabbahtullaha tasbihan. Sabbahtullaha tasbihan. Fahuwa waqi'un mauqi'al masdar. Maka kalimat subhana itu
menggantikan posisi masdar, tasbihan. Tadinya tasbihan, kemudian digantikan dengan kalimat subhana. Subhanallah itu menjadi naib fi'il mutlak, naib maf'ul mutlak dari masdar tasbihan. Tasbihan itulah yang sebenarnya menjadi maf'ul mutlak dari kalimat sabbahtu. Sabbahtu tasbihan. Kalau ada kalimat maf'ul yang lainnya maka sabbahtullaha tasbihan. Aku memuji Allah dengan satu pujian. Maha suci Allah. Tasbihan subhanallah. Apa tasbihnya? Bunyi tasbihnya subhanallah. Jadi sabbahtullaha tasbihan. Saya memuji Allah dengan satu pujian. Nah, kalimat tasbih itu dibadil, digantikan dengan kalimat subhanallah. Jadi sabbahtullaha subhanallah. Jadi kalimatnya mansub. Kalimat subhanallah mansub. Nggak bisa dibaca subhanallah. Yang betul subhanallah. Mansub jadi naib maf'ul mutlak dari kalimat tasbihan. Atau boleh juga wa yajuzu an yakuna mudhafan ilal fa'il. Jadi kalimat mudhafnya kepada fa'il, ay nazzahullaha nafsahu. Tetapi yang masyhur adalah yang pertama, bahwa kalimat subhanallah itu menjadi maf'ul mutlak. Paham? Maf'ul mutlak sudah paham maf'ul mutlak? Sudah sampai belajar jurmiyahnya maf'ul mutlak? Kelas 3 udah ya? Udah tamat jurmiyahnya? Maf'ul mutlak. Udah. Oke, itu kalimat subhanallah. Jadi enggak datang-datang dia kalimatnya mansub, tapi ada fiil fa'il yang dibuang, yang disembunyikan. Subhanallah, subhanallah. Ai sabbahtullah tasbihan. Subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam subhanallah nisful mizan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kalimat subhanallah adalah nisful mizan, setengah dari timbangan, beratnya timbangan. Ai qaulul abdi subhanallah yamla'u thawabuhu ihda kafatal mizan. Perkataan ucapan seorang hamba, ucapan kalimat subhanallah itu ganjarannya memenuhi salah satu neraca timbangan. Ihda kafatal mizan. Salah satu neraca. Kafah. Kafah itu apa? Kaf, mana kaf? Apa ini? Tangan. Apa ini? Telapak tangan. Ada berapa telapak tangan? Ada 2. Jadi timbangan punya telapak. Punya neraca. Nah, kafatul yumna wa kafatul yamin wa kafatul yumna wa kafatul yusra. Neraca kiri dan kanan. Jadi timbangan itu ada neraca kiri dan neraca. Pernah lihat timbangan? Timbangan kayak gimana ya neraca? Ada neraca kiri, ya, ada neraca kiri dan kanan. Seperti timbangan pada pada logo pengadilan. Ada neracanya kan, kiri dan kanan ditimbang, ada neraca kiri dan neraca kanan. Oke. Tapi nggak bisa juga diibaratkan, dibayangkan dengan seperti oh ternyata mizan itu seperti itu, nggak bisa juga. Itu hanya perumpamaan saja ya untuk mempermudah kita memahami. Tapi nggak bisa juga dipandang atau disamakan neracanya itu seperti neraca yang ada di dunia. Karena kita belum pernah ngelihat, kan ini masih rahasia ilahi. Neraca timbangan, mizan, neraca timbang. Yang jelas kita paham dari hadis-hadis, dari riwayat bahwasanya timbangan itu memiliki 2 neraca. Neraca kiri dan neraca kanan. Jadi salah satu neracanya itu terpenuhi.
Beratnya itu terpenuhi dengan apa? Dengan kalimat, dengan hanya kalimat subhanallah. Itu bisa timbangannya, memberatkan timbangan kita setengahnya. Berarti masih ngejumplang nih. Masih sedikit, masih apa itu namanya, belum benar-benar pas timbangannya. Masih ada keburukannya, masih belum dikalahkan. Baru setengahnya. Oke, bagaimana memenuhinya? Wa in kanat kok ke situ. Walhamdulillah mil'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Ai thawabuha yamla'ul kaffatain. Oke, timbangannya itu ketika membaca kalimat subhanallah walhamdulillah, maka sudah lengkap timbangannya. Thawabuha yamla'ul kaffatain, maka ganjarannya bisa memenuhi, bisa membuat imbang dua neraca kiri dan kanan. Bisa membuat imbang, tidak bisa berimbang. Memenuhi dua timbangan. Dua timbangan. Kalau diibaratkan, kalau neraca kan neraca kiri dan kanan, yang kiri itu keburukan, yang kanan itu kebaikan. Nah ini ibaratnya subhanallah alhamdulillah itu membuat seimbang, dinamis, membuat dinamis. Kalau cuman subhanallah masih tempang nih, masih kalau kita ibarat jalan masih tengleng, masih ke kiri, belum ini banget, belum mantap banget. Maka dimantapkan kalimatnya dengan alhamdulillah, baru kita berdiri tegap. Kalau tadi masih menceng-menceng gitu jalannya, subhanallah baru menceng. Nah, ketika udah ucap alhamdulillah baru tegak jalannya. Nah, jalannya baru tegak. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sedangkan kalimat Allahu akbar mil'us samawati wal ard, maka kalimat Allahu akbar itu bisa memenuhi segenap langit dan bumi, penjuru langit dan bumi. Mil'us samawati wal ard, memenuhi ruang yang ada di langit dan di bumi. Ai lau qadara thawabu dzalik jisman lamala'ahu. Jelasnya kalau saja kalimat Allahu akbar itu kadarnya, ukuran ganjarannya itu di bentuk materi, dimaterikan, bisa dilihat itu timbangannya, maka bentuk jisim daripada pahala daripada kalimat, mengucapkan kalimat Allahu akbar itu bisa memenuhi dunia. Dunia terpenuhi dengan pahala kalimat Allahu akbar. Wala ilaha illallah laisa dunahu sitrun wala hijabun. Dan kalimat la ilaha illallah menjadikan laisa dunahu, tidak ada bagi kalimat la ilaha illallah sitrun wala hijabun. Tidak ada sitr, tidak ada halang, wala hijabun, dan tidak ada rintang. Tidak ada halang dan tidak ada rintangan. Tidak ada halangan dan tidak ada rintangan. Jama'a bainahuma litakid. Menggunakan kalimat sitrun dan kalimat hijab itu sebagai takkid, sebagai penguat bahwa betul-betul kalimat la ilaha illallah itu tidak ada penghalang bagi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai tas'udu bila mani'. Kalimat la ilaha illallah itu bisa terangkat pahalanya bila mani, tanpa ada halangan. Hatta takhlasa ila rabbiha azza wa jal. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu bisa melesat, bisa menembus ila rabbiha, kepada Tuhannya azza wa jal. Aitasilu ilaihi, tepatnya sampai kepada Allah Ta'ala bila aikin wala hajibin, tanpa ada halang dan tanpa ada rintang, tanpa ada halangan dan tanpa ada rintangan. Nih, berapa murodif berarti itu kita udah kantongin. Sitr, hijab, mani', aik, hajib. Hijab, hajib, sama. Sitr, hijab, mani', aik. Maknanya sama, halang rintang, halangan dan rintangan.
Wahia kinayatun itu sebagai gambaran. Sebagai gambaran an sur'ati qabuliha, gambaran tentang bagaimana cepatnya diterima kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Bagaimana gambaran sebagai gambaran betapa cepatnya kalimat la ilaha illallah itu bisa menembus arsy, bisa menembus tidak ada halang rintang sampai kepada Allah Ta'ala, langsung diberikan pahala. Wa kathratu thawabiha, dan betapa banyak ganjaran kalimat la ilaha illallah. Rahus Sajazi an ibni Umar bin an ibni Amr bin As wa rawahu aidan ibnu Asakir an Abi Hurairah bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang lemah. Ini jujur Imam Nawawi menggambarkan atau memberikan sanad, ini hadis yang dhaif, hadis yang hasan, hadis yang sahih. Ini digambarkan di sini semuanya. Gerah ya? Enggak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan. Kita lanjut. Masih lama kan ini? Kita habiskan satu bab. Mudah-mudahan keburu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halala, barang siapa yang bertahlil membaca la ilaha illallah, ay qala la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah mi'atan. Yang betul mi'atan atau ma'atan? Mi'atan, betul. Mi'atan. Bukannya ma'atan. Tidak dibaca karena ada alif di depannya, baca di ba'atan. Walaupun ada beberapa kalangan yang bacanya ma'atan, mi'atan yang betul. Mi'atan. Ini alif, kenapa ada alifnya di situ? Untuk membedakan apa? Ada mi'i, ada mi'ah. Untuk membedakan itu ditambahkan alif di antara keduanya, mi'ah menjadi mi'ah. Mi'ah, bukannya ma'ah, mi'ah, 100. Barang siapa yang mengucapkan bertahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali, ayqala mi'ata 100 kali, wasabbaha ayqala subhanallah mi'atan, kemudian dia mengucapkan subhanallah sebanyak 100 kali, wa kabbara ayqala Allahu akbar, mengucapkan kalimat takbir, fa innahu khairun min asyri riqabin ya'tikuha, maka sesungguhnya kalimat itu yang tadi dibaca, tahlil 100, tasbih 100, kemudian takbir, maka itu lebih baik daripada membebaskan 10 riqab, 10 hamba sahaya yang dia bebaskan. Khairun, lebih baik, min asyri riqabin, daripada 10 hamba sahaya ya'tikuha, yang ia merdekakan. Ya'tikuha, yang ia merdekakan. Wa sab'i banatin yanharuha, dan lebih baik daripada 7 badanah. Apa itu badanah? Unta yang gemuk, unta yang sehat. Nah, 7 unta yang sehat, yanharuha, yang dia sembelih, yang dia korbankan. Lebih baik dari 7 unta dan 10 hamba saya yang dimerdekakan sekaligus. Jadi kalimat tua itu bermakna ma'iyah, memerdekakan hamba saya 10 dan mengorbankan 7 ekor unta yang gemuk. Nah, itu lebih baik. Lebih baik gimana? Lebih baik membaca tahlil 100 kali dan tasbih 100 kali disertai takbir. Nah, itu lebih utama. Ini unta banyak bener ya, unta, kata unta. Ada apa? Unta, jamalun, unta. Ini ada juga di Quran kalimat jamal. Kemudian apa lagi? Ibil. Unta juga, ibil. Itulah hebatnya bahasa Arab, kosakatanya banyak. Untuk kata unta aja bisa ratusan atau puluhan. Ibil, di Quran aja ada ibil, ada jamal, ada apa lagi? Naqoh.
Naqah. Di surat apa itu naqah? Surat Al-A'la ya? Ya, naqatallahi wa suqyaha. Kemudian unta, banyak kalimat unta, jamal, ibil. Kemudian apalagi naqah, banyak lagi yang lainnya. Kalimat unta. Ini terkait dengan usia ontanya atau jenis kelaminnya atau kelakuan ontanya. Kalau onta yang sering kabur-kabur apa namanya? Kalau onta yang liar apa namanya? Kalau onta yang jantan yang usianya 5 tahun apa namanya? Jadi masing-masing onta itu beda namanya kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Arab. Kalau di kita apa yang satu benda tapi namanya beda-beda, ada enggak? Satu benda namanya beda-beda. Ada. Apa? Padi. Padi, gabah, apalagi? Nasi. Kalau udah dimasak namanya apa? Nasi. Kalau sebelum dimasak namanya apa? Beras. Kalau beras yang kecil-kecil, yang udah kepotong-potong, apa ada yang tahu? Orang Jawa biasanya punya bahasa sendiri. Buat beras yang kecil-kecil, yang gak utuh. Nah, kalau beras masih ada kulitnya, namanya gabah namanya. Kalau beras yang masih ada di tangkainya, padi namanya. Nah itu sama, bahasa Arab seperti itu. Bahasa Arab ya seperti itu gambarannya. Unta, banyak namanya unta. Kalau di sini ini badanat. Badanat itu unta yang gemuk, yang sehat. Kalau unta yang dizakatkan, unta yang apa namanya? Unta apa namanya? Unta yang udah berusia, yang udah usianya udah cukup. Sapi yang usianya udah cukup. Kambing yang usianya udah cukup. Apa itu namanya? Musinnah. Unta musinnah yang usianya udah cukup untuk dikorbankan. Berapa tahun? Kambing 2 tahun, kalau unta berapa tahun? Haditsun hasanun akhrajahu Ibni Abi Dunya wa Ibni Abi Syaibah an Anas bin Malik. Hadisnya derajatnya hasan. Wa fi riwayatin Nasa'i an Abi Hurairah bi isnadin sahihin man sabbaha fi duburi kulli salatil ghadati mi'ata tasbihatan wa halala mi'ata tahlilah ghufira lahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang bertasbih fi duburi kulli sholatin, di belakang selepas setiap sholat subuh, ghadah, sholat pagi, sholat subuh berarti mi'ata tasbihah, sebanyak 100 tasbih, wa halala mi'ata tahlilah, dan tahlil sebanyak 100 kali, ghufira lahu dzunubuhu, ghufira lahu dzunubuhu, maka diampuni baginya segala dosa-dosanya, walaupun dosanya itu mithla zabadil bahri, seumpama buih di lautan. Dubur, fi duburi kulli sholatin. Dubur itu artinya apa? Fi duburi, belakang maksudnya. Waro, fi waroi kulli sholatin au fi nihayati kulli sholatin, di setiap selepas sholat al-ghadah, sholat subuh. Selepas sholat subuh baca tasbih 100, baca tahlil 100, maka akan Allah ampuni dosanya walaupun dosanya itu banyak seperti buih di lautan. Masih 1-2 halaman lagi nih. Ini suara agak serak ini, Farel. Ada air minum, Farel? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim marratan wahidatan. Barang siapa yang berzikir
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim marratan wahidatan, satu kali aja. Marratan wahidatan, kasih garis bawah. Marratan wahidatan, satu kali. Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa maha anhu mi'ata alfi sayyiatin wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin. Ini satu kali aja ngucapin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, satu kali, maka pahalanya apa? Maka kataballahu lahu, maka akan dituliskan oleh Allah Ta'ala sebanyak berapa? Mi'ata alfi hasanatin, 100 mi'ata alfin, 100.000 kali kebaikan. Wa maha anhu, dan akan dihapuskan anhu darinya mi'ata alfi sayyiatin, sebanyak 100.000 keburukan, kejelekan. Wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin, maka akan diangkat derajatnya sebanyak 100.000 derajat. Dalam riwayat lain dari Ibni Abi Dunya an Abdillah ibni Umar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kutiba lahu bikulli harfin, maka akan dituliskan lahu apalahu baginya bikulli harfin, setiap satu huruf asyru hasanatin, 10 kebaikan. Wa huwa hadisun hasanun kadza fil ahadits az-zakiyat li Syekh Al-Bakri. Setiap satu huruf dari kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu bernilai 10 kebaikan. Naam. Wa fihi aidan an Mus'ab bin Sa'ad qala haddatsani abi qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Mus'ab bin Sa'ad menyampaikan, berkata kepada aku, ayahku, qala, ayahku berkata, kunna, dahulu kami, inda Rasulillah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajazu ahadukum, ay hal la yastati'u ahadukum, apakah tidak mampu salah seorang di antara kalian an yaksabu kulla yaumin, mendapatkan setiap hari, mendapatkan apa? Alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Apakah salah seorang kalian itu tidak ada yang mampu mendapatkan 1000 kebaikan? Ini dingin, ini panas. Apa salah seorang dari kalian itu nggak mampu melakukan 1000 kebaikan dalam sehari, kata Rasulullah. Fasalahu sa'ilun min julusaihi, min julasai, maka bertanya sa'ilun, fasa'alahu sa'ilun, maka bertanya seseorang, min julasaihi, dari jamaah, dari orang-orang yang duduk di sekeliling Rasulullah. Julasa, orang-orang yang duduk. Kaifa yaksibu ahaduna, bagaimana caranya bisa mendapatkan salah seorang dari kami mendapatkan apa? Alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Bagaimana caranya 1000 kebaikan ya Rasulullah? 1 kebaikan aja kami sulit.
Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Bertasbihlah kamu sebanyak 100 tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 100 kali. Wa yuktabu lahu alfu hasanatin. Maka niscaya akan dituliskan baginya, bagi ia, alfu hasanatin, 1000 kebaikan. Wa yuhattu ayamhu, wayamhu, dan akan dihapuskan anhu darinya, alfu khati'atin, 1000 keburukan. Wa yuhattu anhu alfu khati'atin, dan akan dihapuskan anhu darinya alfu khati'atin, 1000 keburukan. Hadithun sahihun akhrajahu Muslim wa akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i. Lakin bilafzin wa yuhattu bighairi alfin. Akan tetapi pada riwayat An-Nasa'i hanya dengan lafaz wa yuhattu tanpa kalimat alfin. Jadi wa yuhattu anhu khati'atin tanpa ada kalimat alfin. Wa 'alaiha yahmilu haditsu Muslim. Dan hadis ini, dan atas hadis ini juga senada dengan hadis Imam Muslim. Serupa senada dengan hadis Imam Muslim. Intaha. Hadis yang keberapa itu? Yang kedua selesai. Intaha. Oh, keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima. Keenam. Man qala subhanallah ila akhiriha. Oh iya betul. Kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah ila akhiriha, barang siapa yang berzikir berkata kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ila akhiriha, itu tanatharat anhul khataya, tanatharat anhu, maka akan berjatuhan, berguguran, rontok. Tanatharat, maka akan rontok darinya kejelekan khataya, segala kejelekan, wadzunub, dan dosa. Katanathuril awraqi syajari, seperti halnya tanathuril awraq, bergugurannya dedaunan pohon. Awraqi syajar, seperti bergugurannya dedaunan pohon. Barang siapa yang berkata subhanallah ila akhiriha sampai kalimat terakhir, tanatharat, maka akan rontok darinya khotoya, kesalahan, wadzunub, dan dosa, sebagaimana rontoknya dedaunan pohon. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha gusnan. Dari Anas dijelaskan, ini hadisnya takdim, pendahuluan dari hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah akhadha gusnan, Rasulullah mengambil sebatang ranting. Fanafadahu, maka Rasul menggoyang-goyangkannya. Falam yantafid, akan tetapi belum, dedaunnya itu masih kokoh. Dedaunannya itu tidak berguguran. Ranting yang ada daunnya digoyang-goyangin sama Rasulullah tapi enggak berguguran. Kemudian summa nafadahu, kemudian Rasul menggoyang-goyangkannya lagi. Diorak-orak. Nah, ini diorak-orak. Ranting pohon diorak-orak tapi belum berguguran daunnya. Kemudian Rasul menggoyang-goyangkan lagi, digoyang-goyangin lagi. Falam yantakid. Ya, untuk yang kedua kalinya belum juga berguguran. Tsumma nafadahu, kemudian Rasul menggoyang-goyang lagi, diorak lagi tuh batang batang ranting pohon. Dioyak-goyak lagi, diorak-orak. Fantafadha, maka bergugurlanlah. 3 kali digoyang berguguran daunnya akhirnya, enggak kuasa menahan goyangan atau oragan Rasulullah.
pohon rantingnya diorak-orak, sekali enggak gugur, digoyang-goyang lagi sekali lagi belum gugur, untuk ketiga kalinya digoyang-goyangkan lagi kemudian daunnya berguguran. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yankudul khotoya kama yankudus syajaratu waraqaha. Sesungguhnya kalimat subhanallah ila akhiriha tanfudul khotoya akan menggugurkan, merontokkan keburukan, kesalahan. Kama yanfudu sebagaimana gugurnya pohon, gugur apanya? Waraqaha, dedaunannya. Sebagaimana tanfudus syajaratu waraqaha. Oh, sebagaimana tanfudu menggugurkan pohon, waraqaha dedaunannya. Asyajaratunya jadi fa'il dari kalimat tanfudu. Tanfudu menggugurkan, asyajarah waraqaha dedaunannya. Bukan jadi badal, waraqaha itu jadi maf'ul dari kalimat tanfudu. Haditsun sahih, hadis sahih, rawahu Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ayo kita ngebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhana rabbiyal azim, barang siapa yang berzikir kalimat subhana rabbiyal azim ghurisat lahu biha fil syajaratun fil jannah. Barang siapa yang berzikir subhanallah subhana rabbiyal azim, maka akan gurisat, maka akan ditanamkan baginya biha dengan sebab kalimat subhana rabbiyal azim, ditanamkan apa? Syajarah, sebatang pohon, sepohon, satu batang pohon fil jannah di surga. Ai bikulli marrah, setiap kali dia mengucapkan kalimat subhana rabbiyal azim, setiap kali. Kalau dia mengucapinya 100 maka 100 pohon. Kalau dia mengucapkan 1000 maka 1000 pohon. Gak usah dibayangkan 1000 pohon di dunia. Pohon-pohon buah. Di surga ditanami pohon-pohon yang berbuah manis, lezat bukan main. Kalimat subhanallah ketika diucapkan di dunia, maka di akhirat, maka di surga Allah sudah menyediakan satu pohon. 1 kali, 2 kali, 1000 kali ya 1000, 100 kali ya 100. Maka aibikul 5 rotin setiap kali baca subhanallah. Bukan 100 kali, bukan 1000 kali, tapi 1 kali. Wa fil jami'is shaghir, dan dalam kitab Jami' as-Shaghir dijelaskan man qala, barang siapa yang berkata subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu minha nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi ghurisat, maka akan ditanami lahu untuknya minha dari ucapan subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi nakhlatun, sebatang korma fil jannati di surga. Nakhlah, tamar, nakhlah. Terus rawahu Ibnu Hibban wa warahu Ibnu Hibban wal Hakim an Jabir bi isnadin sahihin. Wa fil ahadits az-zakiyat an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka nanti akan ditanami baginya nakhlatun, sebatang kurma, nakhlah fil jannah di surga. Haditsun sahihun akhrajahu al-Bazzar wa rahu Tirmidzi an Jabir marfu'an, hadis marfu', illa annahu qala man qala subhanallah subhanallahil azim. Intaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhana rabbiyal a'la, barang siapa yang berzikir kalimat subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah, maka Allah akan mengampuni baginya, mengampuni dosanya, wa adkhalahul jannah, dan akan memasukkannya ke dalam surga. Waruya
anna awwalu man qala subhana rabbiyal a'la Mikail. Dan diriwayatkan sebuah riwayat bahwasanya yang pertama kali mengucapkan kalimat subhana rabbiyal a'la adalah Mikail, malaikat Mikal. Mikal. Kalau kita di Quran bacanya Mikal. Jibrila wa Mikala. Ini Mikail. Jabraila wa Mikaila. Jabrail wa Mikail. Jadi Jabrail temannya Mikail. Kalau Jibril Mikal. Jibril Mikal. Jabrail Mikail. Jabrail Mikail. Beda pengucapan, beda riwayat, tapi keduanya sama. Jabrail Jibril, Mikail Mikal. Kalau kita qiraah kita di Quran bacanya Jibrila wa Mikala, Jibril dan Mikal. Bukannya Jabrail dan wa Mikail. Mikail, di sini Mikail. Kata fi tafsiril Khatib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu yajlubur rizqa. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih, membaca tasbih yajlubur rizqa, bisa mendatangkan rizki. Ya, sedikit lagi nih. Enggak sedikit lagi. Oh, 7 menit lagi kita ngebut aja dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatani. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani, 2 kalimat. Al muradu bil kalimati ka al kalam. Yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah al kalam. 2 kalam, 2 ucapan, al khafifatani yang ringan, ala lisan yang ringan diucapkan lisan, thaqilatani fil mizan, tetapi berat di atas timbangan, di timbangan berat. Wasafahuma bil khifah wa thaqil, disifati keduanya, kalimat keduanya itu dengan ringan dan berat, li bayani qillatil amal wa kathrati thawab, untuk menjelaskan betapa ringannya, betapa sedikitnya amal perbuatan mengucapkan kalimat 2 kalimat ini, sangat sedikit, nggak usah banyak-banyak, tetapi wa kathratu thawab, tetapi ganjarannya gede, ganjarannya besar, ganjarannya banyak. Habibatani, kedua kalimat itu sangat disukai, ai mahbubatani, disukai, wal makna mahbub qailahuma, wa makna mahbubu qailahuma, maknanya adalah disukai, orang yang mengucapkan 2 kalimat itu disukai oleh siapa? Ilar Rahman, disukai oleh Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Wa mahabbatuhu ta'ala lil abdi iradatu isalil khairi lahu wa takrim. Dan cintanya Allah Ta'ala kepada hambanya adalah iradah, adalah kehendak Allah Ta'ala untuk isalul khair, untuk memberikan kebaikan kepadanya, wa takrim, dan kemuliaan. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi. Kalimatnya adalah subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kalimatnya itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa makna at-tasbih tanzihullah amma la yaliku bihi min kulli naqsin. Itu kita udah jelaskan tadi. Yang dimaksud dengan tasbih adalah mensucikan Allah Ta'ala amma la yaliku bihi, dari segala hal yang tidak layak bagi Allah, min kulli naqsin, yaitu dari sifat-sifat yang kurang. Wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, dan dengan pujian wa bihamdihi, dan dengan pujian Allah Ta'ala. Wakila al-waw lil hal, kalimat waw pada kalimat wa bihamdihi adalah lil hal. Wa taqdir asbahallahu multabisan bihamdihi lahu min ajli taufiqihi, wakila atifatin. Dikatakan bahwa waw pada kalimat wa bihamdihi adalah waw hal, takdirnya adalah aku memuji kepada Allah multabisan, seraya mengucapkan bihamdihi,
sambil mengucapkan kalimat pujian kepadanya. Min ajli agar supaya mendapatkan, agar supaya bertujuan, min ajli bertujuan, taufikihi bertujuan untuk mendapatkan taufiknya. Waqila atifatin, dan dikatakan diriwayatkan yang lain atifatin untuk mendapatkan kasih sayangnya. Wa taqdiru asbahallahu wa altabisu bihamdihi. Takdir kalimatnya itu adalah asbahallahu wa altabisu bihamdihi. Sama kalimatnya, asbahallahu multabisan bihamdihi wa altabisu bihamdihi. Maha suci Allah seraya memuji, wa altabisu seraya memuji Allah. Wa yahtamilu an takunal ba muta'alliqah bimahdhufin mutaqaddimin wa taqdir wa athna alaihi bihamdihi. Dan mencakup kalimat ba muta'alliq itu berkaitan, ba kalimat ba itu bihamdihi itu muta'alliq, muta'alliqah itu berkaitan dengan kalimat yang dibuang. Takdirnya adalah bimahdhufin mutaqaddimin, dengan kalimat yang dibuang yang sebelumnya ada. Wa takdir, takdirnya adalah wa athna alaihi bihamdihi. Dan aku memuji kepada Allah dengan pujian, dengan sebuah pujian untuknya. Fayakunu, maka terjadilah kalimat subhanallah itu jumlatan mustaqillah, itu jumlah yang berdiri sendiri, mustaqillah berdiri sendiri. Wa bihamdihi jumlatan ukhra, wa bihamdihi jumlatun ukhra, dan kalimat wa bihamdihi adalah kalimat yang lain. Subhanallahil azim, kalimat subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan diteruskan dengan kalimat subhanallahil azim. Jadi kalimat subhanallah satu kalimat, wa bihamdihi satu kalimat. Wa bihamdihi jumlatan ukhra. Subhanallahil azim. Qala al-Karmani, sifatullahi ta'ala wujudiyatun kal ilmi wal qudrah. Sifat Allah Ta'ala itu adalah wujudiyah, wujud, tampak, eksis, ada. Seperti apa? Seperti ilmu Allah, wal qudrah, dan kuasa. Wahia sifatul ikram, dan itu sifat wujudiyah yang lain adalah sifatul ikram, sifat wujudiyah seperti ilmu dan qudrah itu adalah sifat yang mulia. Wa adamiyatu kullan syarikin lahu, dan peniadaan semua syarik, semua sekutu bagi Allah Ta'ala. Wala mitla, dan tidak ada seumpama bagi yang lain. Wahia sifatul jalal, dan sifat wujudiyah, sifat Allah itu sifat yang sempurna. Fat tasbih isyaratun ilal jalal. Tasbih itu sebagai gambaran kesempurnaan Allah. Nah, tasbih subhanallah itu gambaran kemuliaan Allah. Wa tahmid, sedangkan hamdalah tadi tahmid, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah itu adalah gambaran, tasbih itu gambaran kemuliaan, sedangkan tasbih itu gambaran sifat yang mulia. Watarku takyid masy'arun bitamim, dan meninggalkan pembatasan itu agar mencakup keumuman. Jadi tidak subhanallah walhamdulillah itu tidak ditaksis. Memuji Allah dengan sifat tertentu, memuji Allah dengan kemuliaan tertentu, atau memuliakan Allah, mensucikan Allah dengan sesuatu yang khusus, itu tidak dikhususkan agar semuanya mencakup bitamim, masy'arun bitamim. Kemudian memuji Allah tidak hanya memuji kepada sifat tertentu, ditaksis pada sifat tertentu, agar
itu semuanya mencakup. Jadi mensucikan Allah itu tidak dikhususkan kepada mensucikan kepada sesuatu hal yang tertentu. Supaya kita memuji dengan segala sesuatu kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Sedangkan memuji tidak dikhususkan pada sifat tertentu, itu agar supaya pujiannya itu syumul. Pujiannya itu mencakup semua sifat-sifat yang mulia bagi Allah Ta'ala. Wal makna anzahahu an jami'in naqais wa ahmadahu bi jami'il kamalat. Maka maknanya adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan. Oke, subhanallah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Walhamdulillah, memuji Allah dari segala kemuliaan. Subhanallah, memuji Allah dari segala kekurangan. Subhanallah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Wa bihamdihi, memuji Allah dari segala kelebihan. Itu maksud dari kalimat subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah itu memuji. Apa itu? Mensucikan Allah dari segala kekurangan. Subhanallah. Kemudian walhamdulillah wa bihamdihi itu memuji Allah dari segala kemuliaan. Jadi wal makna anzahahu an jami'in naqais wa ahmadahu bi jami'il kamalat. Yang dimaksud dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan dan memuji Allah dari segala kemuliaan. Warahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Wa kalimatani khafifatani itu adalah khabar muqaddam. Wa khafifatani wa ma ba'dahu sifatun. Sedangkan kalimat khafifatani itu menjadi sifat dari kalimat kalimatani. Wal mubtada subhanallah. Sedangkan mubtada muakharnya adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Afada dzalika al aziz. Walaupun sebenarnya kalimatani khafifatani itu nakirah, tapi sudah ditaksis. Ditaksis dengan apa? Kalimatani khafifatani. Mukhassas bin na'at. Jadi kalimatani ditaksis jadi boleh isim nakirah menjadi mubtada kalau ada taksis mukhassas. Ada mukhassas bin na'at, ada mukhassas bil idhofah. Kalimatani khafifatani itu bisa menjadi mubtada karena sudah ditaksis. Tapi subhanallah itu kalimatnya kalimat yang ma'rifah. Jadi karena lebih ma'rifat subhanallah, kalimatnya lebih ma'rifat, maka dia layak sebagai mubtada. Lebih ma'rifat daripada nakirah yang ditaksis. Lebih ma'rifat daripada nakirah yang dimukhassas. Mukhassas bil idhofah. Ini mukhassas bin na'at. Jadi kalimatani khafifatani mukhassas bin na'at. Dia boleh jadi mubtada. Tapi dia layak menjadi khobar karena ternyata khobarnya lebih ma'rifat. Kalimatnya subhanallah. Subhanallah itu ma'rifat bil idhofah. Maka kalimat subhanallah itu menjadi mubtada muakhar. Kalimatani itu menjadi khobar muqaddam. Di sini jelaskan wa kalimatani khobar muqaddam wa khafifatani wa ma ba'daha sifatun wal mubtada, dan adapun mubtada muakharnya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Afada dzalika al azizi. Al babu tsalits wal 20 wallahu a'lam bissawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nakhtatim darsuna fi hadhihi al-lailah bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.